nggak mau buka baju. Akhirnya terjadilah keributan antara dua orang laki-laki itu dan juga keempat wanita Indonesia ini yang menjadi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya lagi ada di Al-Bahah dan insya Allah akan video call sama Farafel yang katanya kemarin sudah ada orang Indonesia yang masuk. Farafel, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hidai. Gimana kabarnya, sehat? Itu saya mau klarifikasi Farafel bahwa saat ini sudah ada orang Indonesia yang masuk ke Arab Saudi melalui jalur lain. Itu benar atau tidak? Betul Mas. Gimana itu kronologinya? Dan kebetulan kemarin saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Bersama dengan teman saya Pak Hasil dan juga Pak Ahmad Zainuri, juga Haji Zen Haryanto, dan juga ada itu familinya yang pulang saya anterin kemarin, ada 6 orang semuanya. 6 orang. Begitu penumpang kami sudah masuk, Ya. saya tuh sudah mau pulang nih, di ruang tunggu itu kami mau pulang nih. Ya. Dan ada orang Indonesia memakai seragam, itu seragam syarikat, tampil bawa 2 paper ya, fotokopian gitu. Yang satu itu paspor, yang satu itu nama maju. Oke, Assalamualaikum. Tidak, Ya. yang sedang berada di atas sana, selamat siang. Apa kabar sahabat juga dan juga teman-teman semuanya? Berhubung Mas Hidai menghubungi saya meminta klarifikasi tentang status saya mengenai salah satu PMI kita yaitu TKW, yang kebetulan kemarin itu saya bersama teman-teman saya Pak Hasyir Dolan dan juga Haji Haryanto, Muhammad Zainuri, itu kebetulan melihat seorang pekerja wanita dari Indonesia yang kebingungan itu Mas Hidai. Ya. Dia sambil bawa 2 lembar fotokopian ya, yang satu fotokopi paspor lengkap dengan visa Jaro itu, pokoknya visa Jaro lah ya. Ya, bapak bisa lihat. Gini loh, di masa masih penangguhan Indonesia ke Arab Saudi, ada yang masuk ke Arab Saudi. Karena dari Indonesia ke sini mau kerja melalui agen-agen gitu. Ya, Pak Ramel? Melalui negara lain atau? Iya, melalui negara lain. Sehingga pas datang ke sini katanya kebingungan. Yuk kita lanjut dulu sebentar. Ya, silakan Pak Ramel. Jadi kebetulan kemarin itu saya sendiri yang menolong itu PMI kita, salah satu PMI kita. Ya. Dia fotokopian 2, yaitu fotokopi paspor, yang satu fotokopi nama calon majikan. Oh iya. Nah, setelah dia nunjukin saya Indonesia katanya kan gitu. Kebetulan waktu itu mungkin karena dia melihat saya tuh pakai batik Mas Hidai. Iya. Nah, jadi dia nunjukin fotokopian itu, Pak, saya Indonesia. Oh iya, kata saya. Ada apa Mbak? Saya dari Seninga ini, katanya. Dari mana? Kata saya kan. Terjadilah obrolan dengan saya. Dari mana Mbaknya? Saya dari Damam Pak, katanya gitu. Terus mungkin dia ada ketakutan atau trauma ya. Dia meminta saya itu menunjukkan Bapak Indonesia atau bukan, atau Filipina kan gitu. Iya. Saya bilang saya bukan, saya asli Lumajang Jawa Timur, kata saya. Nih saya orang Indonesia, ini KTP saya tunjukin semuanya. Itu dia baru percaya. Nah di situ mana kata saya nomor majikan? Nggak tahu Pak, gitu kan. Saya bingung Pak, dari muter-muter nih di bandara ini. Kebetulan dia turun di bandara 1 King Abdul Aziz, ini yang baru ya. Di Saudi King Abdul Aziz yang baru ini Mas Hidai. Nah,
setelah itu mungkin ada 20 menit kita ngobrol. Saya tanya nggak ada nomor teleponnya. Akhirnya saya berinisiatif, ya udahlah kita amalin aja ini, kita antar ke KJRI kata saya kan. Iya. Nah, begitu mau saya masukkan ke mobil, tolong nanti hubungi katanya gitu kan. Iya, oke. Terus dia sambil nangis gitu Mas Hidayah, Sambil nangis. Ya, dia menceritakan satu hal kejadian yang mungkin menurut saya sangat miris sekali sih. Iya. Jadi Bisa dia, diceritakan nggak apa-apa? Saya begini. Iya, saya begini Pak katanya. Kemarin saya semua itu 10 orang. 10 gitu orang? Kan. 10 orang, terus 10 orang Mas. Dari Jakarta katanya 10 orang. Ya. Lalu dikirim ke Bahrain, ya. Dikirim ke Bahrain. Dikirim ke Bahrain. Ya, di sana katanya 4 hari di sana. Lalu dikirim ke mana? Ke Riyadh. Ya. Di Riyadh 2 atau 3 hari di sana, langsung dilempar lagi ke mana? Ke Damam. Ke Damam. Setelah di Damam, setelah ke Damam itu ada salah satu syarikahnya yang nggak bisa saya sebutin, menjaga ini ya. Terus di sana ya itu langsung ditanganin oleh supirnya syarikah itu tadi 2 orang. Nah, anak yang kemarin yang ke Jeddah itu hanya 4 orang yang ke bawah ceritanya itu. Lalu saya Pak Rafael katanya saya dibawa ke hotel. Dibawa ke hotel? Setelah di hotel itu Pak Rafael, pas malam mungkin ada jam 1 katanya, jam 1 malam lah. Kita semua dikagetin. Soalnya dikasih tahu, ayo vaksin. Itu kan, itu orang India katanya minta pintunya dibuka dan bajunya mereka suruh buka katanya. Waduh. Mereka kan namanya kita kan banyak yang banyak curigaan ya. Ini mau apa nih? Masa vaksin harus buka baju? Iya. Jadi dia nggak mau buka baju. Akhirnya terjadilah keributan antara 2 orang laki-laki itu dan juga 4 wanita Indonesia ini yang menjadi Sebentar Pak Rapel. Oh jadi gimana ya, ini hati-hati banget buat calon TKI yang datang ke Arab Saudi yang tidak resmi seperti itu, karena bisa kena oknum yang akhirnya dimasukkan ke hotel. Jadi visa apa nih? Visa ziarah. Iya, kebanyakan visa ziarah udah lama. Waktu kita sering wawancara di airport juga memakai visa ziarah karena memang dari 2010 kan sudah di stop sebenarnya visa TKW. Yang ini nih, yang kayak gini nih kasusnya, saya yang kasihan banget yang sampai gondok gitu istilahnya, dimasukkan ke hotel terus ada oknum yang mau memperkosa seperti India. Itu intinya siapakah yang nanti akan bertanggung jawab? Kembali lagi kepada KJRI lagi kan? Iya. Oke. Padahal ini swasta gitu kan yang memberangkatin. Itu pemerintah lagi nanti bebankan. Oke, Pak Rapel bisa dilanjut. Apakah setelah terjadi itu gimana? Nah, setelah itu terjadi keributan, jadi pihak hotel meminta nomor telepon syarikahnya, lalu diteleponlah pihak syarikah bahwa di sini terjadi hal-hal demikian. Akhirnya itu supir dua-duanya nggak tahu, mungkin dia dibawa ke Surtoh atau nggak tahu dibawa ke mana. Dan supirnya itu emang benar supir syarikah atau gimana? Nah itu saya nggak panjang lebar tanya Mas Hidayat. Tapi mana mungkin kalau bukan pihak syarikah bisa membawa 10 orang itu lalu dipisah ke sana 6 ke sini 4. Istilahnya kan begitu. Oke. Nah, setelah katanya Pak, saya ini sudah hampir 10 hari berangkat dari Indonesia. Ya. Berangkat dari Indonesia saya sudah hampir 10 hari. Setelah saya ada di syarikah, saya itu ditanya, kamu fasih berbahasa Arab atau kamu fasih berbahasa Inggris? Ya.
si cewek yang kemarin itu saya temuin, kebetulan Allah tabarakallah dia fasih bahasa Inggris. Jadi dia dikirim ke Jeddah supaya terminta warga Saudi yang nggak bisa saya sebutin juga. Dan dia untuk kalau di Indonesia itu belajar les, Mas Hidai, belajar les bahasa Inggris. Dimintalah si mbaknya ini untuk ya. Nah, sampai di bandara kemarin itu dia bingung. Katanya memang tadi supir yang nganter saya ke bandara di Dammam itu, Paravel itu Pak mungkin nggak ngasih nomor telepon majikan, gitu kan. Pokoknya saya ini bingung Pak mau kemana. Oke, nggak apa-apa kata saya. Saya akan bertanggung jawab untuk menyelamatkan kamu. Mungkin kalau bisa saya dari kamu. Kalau tidak bisa memungkinkan kamu akan saya antar ke KJRI Jeddah. Itu sebagai perwakilan kaki tangannya ke pemerintah Indonesia. Saya begitu. Oh, jadi yang sekarang posisinya yang 4 orang itu ada di KJRI? Tidak. Setelah itu dia coba Pak tolong ini ditelepon, ini katanya yang tidak stafnya Syarikah di Dammam. Nah, jadi saya telepon Bu Devi-nya itu, saya sampaikan bahwa ini nama si bulan bingung ada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, di paspor atau di fotokopi paspor dan juga di majikan atau kafil itu tidak cantum nomor telepon, baik nomor telepon HP, calon majikannya. Iya, atau nomor telepon rumah nggak ada sama sekali. Nah, jadi saya bilang saya tunggu di bandara atau saya tunggu di KJRI. Ini nomor saya, silakan hubungin saya. Nama saya Rafael, kata saya nanti silakan calon majikannya sudah telepon ke saya. Atau saya telepon majikan, kasih nomor saya. Nah, berselang mungkin ada 15 atau 20 menit masih deh kita ngobrol-ngobrol di mobil ya. Majikan telepon. Nah, kebetulan majikan itu seorang polisi. Saya tahu dari namanya sejak awal, saya tahu bahwa itu pasti keluarga. Calon majikan telepon. Dia bilang katanya polisi juga ya. Kalau berbahasa gini, لو سمحت أنا عندي سيارة تمام واضح موجود في مطار كينج عبد العزيز هو اسم كده هو يعني لون ملابسnya gitu aja. Katanya namanya siapa, terus pakai baju apa, terus saya tanya dengan detail sama majikannya, ternyata memang itu majikannya. Ya, saya minta, kata saya, coba kirim hawiyah kamu, biar saya yakin bahwa ini memang betul-betul kamu. Terus dia, kamu siapa? Saya kebetulan usaha Jamil Indonesia, kata saya. Baik. Majikan itu kebetulan sudah nunggu karena cuman ibunya bersama dengan supirnya, alhamdulillah supirnya juga orang Indonesia. Supirnya orang Indonesia. Nah, Mas Ida. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang udah bertemu dengan majikannya. Alhamdulillah, cuman kemarin itu ini menjadi pelajaran PR Syarikah yang kebetulan ada stafnya yang orang. Saya mohon dengan perhatikan, mereka itu adalah saudara kita, sebangsa kita. Seandainya mereka ada apa-apa di mana-mana, kita juga bakal mungkin. Nah, ini pesan-pesan penting buat para penyalur dan juga buat Syarikah. Mohon dengan sangat dibantu supaya dibawakan nomor telepon yang aktif. Kenapa? Soalnya mereka kesusahan dan bingung sekali. Mereka untuk Jawa itu masih bisa berbahasa Inggris. Kebanyakan di TKW ke sini ini mungkin bisa dibilang 60% sudah
ke Arab, apa pula berbahasa Inggris. Jadi Iya. bingung. Sah. Jadi kalau dibekali HP, dibekali mungkin bisa ngubungin ke kantor atau bisa ngubungin ke Indonesia. Nah itu, dan bekali juga nomor yang bisa dihubungin. Iya, terima kasih Pak Rapel. Dan yang saya heran gini, ya Pak Bakawi juga ya. Ini kan masih masa-masa larangan ya untuk masuk ke Arab Saudi, tapi masya Allah gitu, ada aja jalannya. Ya, jadi ini bahasa. Ya, ya istilahnya ini kan bukan TKW yang cuti kan, maksudnya TKW yang baru mau masuk kerja. Ini sebenarnya bahasanya bukan TKW. Iya. Iya, ini sudah ada memang visa kunjungan itu bukan untuk bekerja. Iya. Visa kunjungan itu hanya untuk berkunjung ke Arab Saudi, dan yang dituju misalnya ada syarikah ataupun multiple, jadi bisa 3 bulan tinggal di Arab Saudi atau bisa bolak-balik selama setahun. Nah itu hanya visa kunjungan, bukan visa kerja. Tapi ternyata visa multiple itu kalau ada penanggung jawab orang Saudi yang akan menjadi kafilnya, dia bisa dijadikan iqamah, ya, bisa dijadikan KTP di situ. Cuman kan yang sekarang yang bisa itu Pak Rapel kan yang bisa masuk ke Saudi itu yang cuti kan. Kalau yang baru memang juga diperbolehkan atau gimana? Atau jalan-jalan aja gitu? Maksud saya bisa masuk Arab Saudi itu apakah yang cuti saja atau yang seperti ini juga bisa? Pak Rapel? Ya betul. Ya. Halo. Iya, maksud saya gini, kan sekarang Indonesia masih dilarang masuk untuk Arab Saudi kecuali yang bawa khuruj auda. Sedangkan ini TKW yang baru, bukan? Iya, yang baru masuk. Bukan, ini bukan audah Mas Iya. Hidai. Bukan. Dan anehnya lagi Mas Hidai, ini menjadi pertanyaan dalam hati saya dan juga saya betul-betul habis pikir. Iya. Karena PMI ini baru berumur 10 hari semenjak keluar dari Indonesia sampai ke Saudi Arabia. Kemarin itu sudah ada nomor iqamah, ya. Hah? Sudah ada nomor. Saya cek nomor iqamah. Makanya saya tanyain kemarin itu, Mbak, kamu pegang iqamah apa tidak? Kata saya tidak kali apa-apa Pak, cuma ini aja loh. Tapi ini di sini sudah tercantum nomor iqamah kamu. Oknum yang pintar juga. Enggak, dia udah jadi iqamah. Dia udah cuti. Enggak, katanya belum pernah. Tapi udah ada nomor iqamah, udah ada. Ya dibikin. Iya, kayak gitu Kalau ya. misalnya masuk ke Riyadh di karantina 3 hari atau 14 hari di Bahrain misalnya. Tapi kalau masih di Bahrain belum bisa. Tapi kalau sudah masuk Riyadh selama karantina, dia udah bisa bikin iqamah. Ya itu juga bisa. Ya udah, intinya Pak Rapel berarti ini secara ilegal mungkin ya. Ya ilegal. Termasuk ilegal. Atau nggak tahu lah, pokoknya kita juga dalam pertanyaan mungkin dengan cara-cara yang seperti ini. Gimana Mas Hidai? Ya, jadi kasus ini tentunya menjadi pertanyaan kita juga, kok bisa dari Indonesia masuk ke Arab Saudi dengan cara yang mungkin kita tidak tahu caranya. Betul Mas Hidai, betul sekali. Bahkan saya itu sempat emangnya ada pemberangkatan TK yang baru dari Indonesia. Saya merasa ada keanehan gitu loh. Iya. Sedangkan bahkan Bapak Presiden sendiri, Pak Insinyur Joko Widodo menyampaikan bahwa tidak Saudi Arabia tidak dengan cara apapun lah, ini kok bisa ada gitu loh Mas Ida. Ya udah Pak Rapel, terima kasih ya atas sharing tentang seputar TKI dan TKW yang ternyata ya kasusnya seperti itu. Semoga ini jadi pembelajaran bagi calon TKW atau Sama-sama. ya ataupun TKW yang sudah ada di sini. Tentunya kita harus berhati-hati dengan orang atau agent yang tidak kita kenal. Oke, terima kasih Pak Rapel. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Jeddah insyaallah. Amin. Ya, assalamualaikum Pak Rapel, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasus-kasus ini emang ada aja gitu, meskipun lagi larangan seperti ini, tapi yang baik dari calon TKW-nya, baik dari agensinya, tentunya semuanya ya. Jadi ini intinya kembali lagi kepada kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia ya. Kita kembali ke ekonomi lagi. Ya. Jadi sebenarnya mungkin dengan cara seperti ini memang jalan satu-satunya untuk mencari pekerjaan bagi calon TKW yang berangkat tadi ya. Dengan cara apapun bisa dijalani dan dengan sebesar itu risikonya tanpa mereka tahu risikonya akan seperti apa. Ya, tapi berarti ini sudah siap dengan segala risiko pastinya. Ya kan? Yang jadi kasihan saya itu tadi ketika dimasukkan ke hotel, terus sama supir Sarika mau diperkosa lah, itulah aduh bikin Ya itu inilah intinya risiko pada calon TKW yang tadi yang mau berangkat. Yang pertama mungkin memang kebutuhan mendesak mungkin di Indonesia, dan oknum seperti ini bukan hanya hari ini atau kemarin, dari 2 tahun 3 tahun semenjak ditutupnya TKW dari Indonesia sampai hari ini cara seperti itu masih berjalan dengan lancar. Ada yang pulang yang memang sudah mempunyai KTP dan bisa kembali cuti lagi dengan kondisi seperti ini. Intinya gini aja lah, pokoknya bagi para calon TKW di Indonesia yang mau berangkat ke Saudi ataupun kemana, berarti kita harus benar-benar siap mental, siap persiapkan semuanya, harus sedikit bisa bahasa Arab atau Inggris supaya kita mengerti orang-orang ketika sampai Arab Saudi, siapa ini, orang ini apa, ngomong apa, supaya kita bisa melawan ketika akan terjadi kasus-kasus seperti ini. Ya mungkin itu aja sih. Terima kasih ya sudah menemani. Pokoknya pesan-pesan dari saya itu aja lah. Jadilah TKW yang pintar. Tuh. Oke, terima kasih buat kalian semuanya nih. Jangan lupa untuk dukung channel ini, share juga jika video ini bermanfaat supaya teman-teman dan calon TKW lainnya tahu seputar informasi TKI di Arab Saudi. Saya David Curer dan rekan saya Bahrawi Channel. Pamit, wassalamualaikum.